Seperti yang orang ketahui, Benediktus ke-16 yang juga dikenal sebagai Joseph Ratzinger telah meninggal dunia di bulan Desember 2022. Banyak waktu telah kami sempatkan untuk mendokumentasikan kebenaran tentang dirinya di dalam materi kami. Berdasarkan riset atas 30 bukunya, semua pidatonya, dan lain-lain. Kami punya begitu banyak artikel, video, dokumen, dan lain-lain tentang dirinya. Banyak orang di zaman penipuan ini tampaknya tidak menyadari suatu kenyataan tentang Benediktus ke-16, karena mereka tidak menilai hal-hal seturut prinsip-prinsip yang sungguh Kristen atau Katolik. Kenyataan itu adalah Benediktus ke-16 adalah seorang bidah notorius, seorang anti-paus, dan salah satu orang terjahat di dalam sejarah. Orang-orang yang menolak atau mencibir pernyataan itu, pada dasarnya tidak tahu apa yang sedang mereka katakan, dan mereka itu buta. Kami punya sebuah video yang berjudul Bidah-Bidah Benediktus ke-16. Meskipun video itu diproduksi bertahun-tahun lalu, itu adalah salah satu video yang terpenting yang kami punyai. Karena video itu memberi sebuah gambaran besar dari kemurtatan Vatikan II yang tercermin dalam banyak aspek dari karya tulis Joseph Ratzinger. Waktu Anda tidak akan terbuang sia-sia dengan menonton video ini. Kami juga punya artikel-artikel rinci yang membahas berbagai macam buku dan pidatonya, dan yang mengekspos bidah-bidah yang mengejutkan dalam karya tulisnya, termasuk bidah-bidah tentang agama-agama non-Kristiani seperti Yahudi, Islam, dan lain-lain, bidah-bidah tentang kaum Protestan, tanda kutip Ortodoks Timur, bidah-bidah yang melawan kitab suci, sakramen, dan lain sebagainya. Sungguh benar, kalau orang berkata bahwa masa karir Benediktus ke-16 menyerang habis-habisan pada dasarnya segala macam aspek ajaran Katolik, dan ia bahkan merambah aspek-aspek tertentu yang tidak dijamah Fransiskus. Benediktus ke-16 adalah seorang modernis dan pelaku ekumenisme sesat dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Seperti yang dibahas dalam materi kami, kitab suci menubuatkan seluruh kemurtatan pasca Vatikan II yang berlangsung di Roma ini, dan yang dipimpin oleh para anti-paus Vatikan II yang bidah. Gereja Katolik masih ada, namun sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman, yaitu pelacur Babel. Benediktus ke-16 adalah salah seorang bidah yang paling signifikan dari seluruh kontra gereja Vatikan II. Di dalam video ini saya tidak akan mengulangi bukti yang begitu banyak yang melawan anti-paus Benediktus ke-16. Saya hanya akan membahas beberapa hal saja. Semua hal ini didokumentasikan dalam materi kami. Kami juga punya selebaran tentang bidah-bidahnya. Ia mengajarkan berulang kali bahwa membaca kitab suci dengan cara baca orang Yahudi, cara baca yang menganggap Yesus bukan Mesias dan Putra Allah, adalah cara baca yang valid. Ia mengajarkan bahwa orang Yahudi yang berkata tidak kepada Yesus tidak terkecuali dari keselamatan. Ia mengajarkan bahwa gereja tidak boleh menyibukkan dirinya sendiri untuk mengonversikan orang Yahudi. Dan ia menunjuk Walter Casper untuk menyampaikan pesannya yang bidah itu. Itu adalah perbuatan antikristus. Pada tahun 2018, Benediktus ke-16 secara tegas menolak pernyataan bahwa ia mendukung misi untuk mengonversikan orang Yahudi, yang disebutnya sebagai omong kosong yang ganjil. Ia mengajarkan bahwa perjanjian lama valid, bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa milik perjanjian Allah. Ia beribadat bersama mereka, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan perbuatan bidah manifest. Berikut cuplikan singkat dari video kami yang berjudul Bidah Yahudi Vatikan II. Para tanda kutip uskup Amerika Serikat yang mengikuti kepemimpinan para anti-paus mengeluarkan sebuah pernyataan yang menolak perlunya para Yahudi untuk berkonversi. Para anti-paus Vatikan II juga telah mendukung pernyataan-pernyataan dari para pemimpin agama Yahudi seperti Rabbi David Rosen dan Alan Solo, yang keduanya menyambut Benediktus XVI. Mereka menyatakan berdasarkan Nostra Aetate bahwa gereja Katolik tidak lagi berkehendak untuk mengonversikan orang-orang Yahudi dan bahwa perjanjian Yahudi dengan Allah itu abadi. Pada tanggal 30 Oktober 2008, Rabbi David Rosen dari Komite Yahudi Internasional menyambut Benediktus XVI. Ia mengutip Nostra Aetate dan ia berterima kasih kepada Benediktus XVI atas jaminan-jaminan melalui tanda kutip Kardinal Casper bahwa gereja tidak lagi mencoba untuk mengonversikan orang-orang Yahudi. Pernyataan Rosen kepada Benediktus XVI diterbitkan di dalam Surat Kabar Vatikan. Pada tanggal 12 Februari 2009, Alan Solo, presiden dari Conference of Major American Jewish Organizations atau Konferensi Organisasi-Organisasi Besar Yahudi Amerika, menyatakan secara langsung kepada Benediktus XVI, tanda kutip,
Seperti yang ditegaskan di dalam Nostra Aetate, perjanjian antara Allah dan orang-orang Yahudi itu abadi. Kutip tutup. Benediktus XVI selalu berterima kasih kepadanya atas komentar-komentarnya yang diterbitkan di dalam Surat Kabar Vatikan. Untuk mengimplementasikan ajaran baru Vatikan II, Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI juga menunjuk tanda kutip Kardinal Walter Casper sebagai kepala dari Komisi bagi Hubungan Keagamaan dan Komunitas Yahudi. Casper secara terang-terangan mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi diselamatkan tanpa iman di dalam Kristus dan bahwa deklarasi Nostra Aetate dari Vatikan II meninggalkan ajaran Katolik tradisional bahwa perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Berikut satu bidah lain yang menarik dari Benediktus ke-16 dalam perkara ini. Anda kemungkinan belum pernah melihat bidah ini diekspos di tempat lain. Pada pertemuan dengan orang-orang Yahudi di tanggal 12 September 2008, Benediktus ke-16 kembali mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa milik perjanjian Allah. Ajaran semacam itu adalah bidah. Dan ia berkata, tanda kutip, semua orang Yahudi saleh menguduskan Sabat dengan membaca kitab suci dan dengan mendaraskan Mazmur. Kutip tutup. Itu adalah bidah manifest. Kalau Anda telah membaca Konsili Florence, Anda tahu bahwa ada satu definisi dogmatis yang mengajarkan bahwa sejak pemakluman Injil, orang-orang tidak dapat menaati Sabat Yahudi tanpa melakukan dosa berat dan kehilangan keselamatan jika mereka tidak berpaling dari kesalahan-kesalahan itu. Benediktus ke-16 justru mengajarkan hal yang sama sekali berkebalikan. Ia mengajarkan bahwa orang Yahudi terlibat dalam praktik yang menguduskan dengan menaati Sabat Yahudi. Ia seorang bidah manifest. Benediktus ke-16 menyangkal kepausan. Sebagai contoh, di dalam bukunya yang berjudul Principles of Catholic Theology atau Prinsip-Prinsip Teologi Katolik yang dibahas oleh situs kami dalam sebuah artikel lengkap yang memuat bidah-bidah dan kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari buku itu, Benediktus ke-16 menjabarkan secara rinci apa saja ragam kemungkinan ekumenisme. Ia membahas posisi bahwa kaum Protestan dan tanda kutip Ortodoks Timur perlu menerima Konsili Vatikan Pertama dan berkonversi. Pandangan itu ditolaknya secara eksplisit. Menurut Benediktus ke-16, pandangan bahwa orang Protestan dan tanda kutip Ortodoks Timur perlu menerima Vatikan Pertama dan berkonversi bukanlah jalan untuk mencapai kesatuan. Di dalam buku yang sama ini, ia menekankan gagasannya yang bidah dengan menyatakan bahwa pandangan Katolik tentang keutamaan kepausan tidak dapat dianggap mengikat kepada semua orang. Itu adalah bidah terang-terangan dan penyangkalan terhadap Konsili Vatikan Pertama. Pada Hari Orang Muda Sedunia di tahun 2005, Benediktus ke-16 juga menolak ekumenisme pemulangan, yang berarti orang-orang non-Katolik perlu pulang ke gereja Katolik. Dan ia membuat banyak pernyataan bidah yang serupa. Ia berulang kali mengajarkan bahwa kaum tanda kutip Ortodoks berada di dalam gereja, dan bahwa para pemimpin mereka adalah tanda kutip gembala di dalam gereja. Semua ajarannya itu adalah bidah dan penyangkalan terhadap Konsili Vatikan Pertama. Benediktus ke-16 mengajarkan bahwa Protestantisme bahkan bukan suatu bidah. Ia menyetujui deklarasi bersama antara Vatikan dan Lutheran tentang doktrin pembenaran, yang secara eksplisit mengajarkan keselamatan hanya karena iman, dan bahwa kutukan-kutukan Konsili Trente tidak lagi berlaku kepada bidah-bidah Lutheran. Benediktus ke-16 mengajarkan indiferentisme keagamaan. Places of worship, like the splendid Al-Hussein bin Talal Mosque, named after the revered late king, stand out like jewels across the earth's surface. From the ancient to the modern, the magnificent to the humble, they all point to divine. Ia mengadakan pertemuan doa asisinya sendiri yang syarat penyembahan berhala. Ia mengajarkan Nestorianisme. Sebagai contoh, ia mengajarkan bahwa Sang Sabda berdiam dalam diri Yesus dan bukan kebenaran bahwa Yesus adalah Sang Sabda. Dan bahkan ketika di bawah anti-paus Yohanes Paulus II, sewaktu ia masih menjabat sebagai tanda kutip Kardinal Ratzinger dan tanda kutip Prefek Kongregasi bagi Doktrin Iman, Benediktus ke-16 adalah salah satu tokoh yang terpenting dalam kemurtatan Vatikan II. Contohnya, ia memegang peran kunci dalam menutup-nutupi kebenaran tentang Fatima. Benediktus ke-16 berulang kali menyerang ineransi kitab suci dan keakuratan historisnya. Kami mendokumentasikan banyak contohnya. Sebagai contoh, di dalam buku God and the World atau Allah dan Dunia, ia mempertanyakan apabila ada loh-loh batu seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran.
Itu adalah bidah manifest. Karena kebenaran-kebenaran mendasar, serta pernyataan-pernyataan kitab suci yang diwariskan oleh gereja sebagai ilham ilahi, merupakan dogma-dogma magisterium biasa dan universal. Di dalam versi bahasa Inggris dari bukunya yang berjudul Jesus of Nazareth, Holy Week, atau Yesus dari Nazaret, Pekan Suci, Benediktus ke-16 menyangkal keakuratan historis dari Matius 27 ayat 25. Kami punya artikel lengkap yang membahas buku itu saja. Ia berkata bahwa Matius tentunya tidak sedang menceritakan fakta historis. Pernyataannya itu adalah bidah. Karya tulis Benediktus ke-16 syarat akan serangan-serangan satanik terhadap kitab suci yang terkadang terlihat jelas dan di lain waktu jauh lebih licik dan tersembunyi. Kami mengekspos karya tulisnya itu pada materi kami. Benediktus ke-16 adalah seekor monster teologis dan kenyataan bahwa ia mengecoh banyak orang sehingga mengira dirinya itu konservatif dan bahkan kaku, menyingkapkan besarnya delusi dan penyesatan, serta ketidaktahuan yang ada pada masa kemurtatan Vatikan II ini di kalangan begitu banyak orang. Everything that Pope Benedict wrote seemed to be so beautiful, profound, insightful. What a run he had, what an amazing life, an amazing individual. And, I have a child that I actually named after him. So I was quite fond of Pope Benedict, and I venerate his memory and will continue to read his works probably for the rest of my life. Yeah. Kenyataannya, sehubungan dengan yang termuat dalam posisinya, anti-Paus Benediktus ke-16 lebih buruk daripada Martin Luther. Ia mengajarkan beberapa bidah utama yang dianut Luther, seperti keselamatan hanya karena iman dan penolakan terhadap kepausan. Namun juga masih banyak lagi, termasuk bidah tentang agama-agama non-Kristiani, serangan-serangan terhadap kitab suci, dan lain-lain. Orang-orang perlu memahami bahwa kemurtatan Vatikan II serta para tokoh dan pemimpin utamanya ini, seperti Benediktus ke-16, melambangkan serangan terakhir yang diupayakan setan kepada Gereja Kristus. Para tokoh utama Vatikan II itu dahulu dan sekarang merupakan orang-orang yang luar biasa jahat, yang memenuhi peranan bagi iblis dalam pertarungan rohani yang terakhir. Dan kalau Anda tidak menyadarinya, lantas Anda tidak akan menyadari hal yang sedang terjadi di Roma dan yang telah berlangsung sejak Vatikan II. Di samping menonton video yang kami sebutkan dan melihat dokumen-dokumen kami tentang dirinya, orang juga bisa saja pergi ke situs kami dan mencari kata-kata berikut. Benediktus ke-16 Yahudi, Benediktus ke-16 Islam, Benediktus ke-16 semua agama, dan lain-lain. Dan Anda sungguh akan menemukan berlusin-lusin artikel pada situs kami yang mendokumentasikan secara rinci dan dalam konteks dan dari tulisan-tulisan resminya kemurtatan dan indiferentisme totalnya yang berlangsung secara konstan. Dan kalau pernyataannya tidak cukup untuk Anda, coba Anda pertimbangkan perbuatan-perbuatannya. Berikut sebuah cuplikan singkat dari video kami yang berjudul Vatikan II adalah Agama Baru. Sebuah video penting yang mengekspos beberapa saja contoh dari partisipasi Benediktus ke-16 dalam ibadat non-Katolik. Suatu kegiatan yang secara spesifik dikutuk oleh para paus dan gereja Katolik sebagai dosa berat publik dan perwujudan bidah. Benediktus XVI sering mengambil bagian di dalam ibadat non-Katolik. Pada tanggal 19 Agustus 2005, ia mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat Yahudi di dalam sebuah sinagoga di kota Köln, Jerman. Ia bergabung dengan orang-orang Yahudi dalam doa Kaddish dan membuat banyak sikap badan yang mempertunjukkan bahwa ia berpartisipasi secara aktif. Itu adalah kemurtatan. Pada tanggal 30 November 2006, Benediktus XVI berdoa seperti orang-orang Muslim dengan menghadap Mekah di dalam Masjid Biru di Turki. Ia bahkan bersilang tangan untuk membuat sikap doa Muslim yang disebut sebagai sikap keheningan. Itu adalah kemurtatan. Pada tanggal 23 September 2011, Benediktus XVI mengunjungi sebuah gereja Lutheran di Erfurt, Jerman. Sewaktu ia berada di sana, ia memuji Martin Luther dan mengambil bagian secara aktif di dalam ibadat Lutheran. Ia melakukan tanda kutip pemberkatan terhadap orang-orang bersama dengan tanda kutip pastor Lutheran. Dan ia bahkan berdoa bersama seorang tanda kutip uskup Lutheran perempuan. Benediktus XVI membungkuk kepada altar Lutheran. Tindakannya itu adalah dosa berat secara publik dan suatu ungkapan bidah terang-terangan. Pada tanggal 17 September 2010, Benediktus XVI mengambil bagian di dalam ibadat Anglikan di Biara Westminster bersama tanda kutip Uskup Agung Anglikan yang pro-homoseksual yang bernama Rowan Williams.
Mereka melakukan perarakan bersama ke dalam gereja Protestan itu. Mereka berdoa bersama dan memberi tanda kutip berkat bersama. Itu adalah perwujudan dari suatu agama sesat. Benediktus XVI melangsungkan acara asisinya sendiri yang keji pada tahun 2011. Ia bukan hanya mengambil bagian secara aktif di dalam acara kemurtatan itu, tetapi sebagai tuan rumah dan pengorganisir acara itu, ia sendiri dengan demikian bergabung di dalam ibadat sesat dari orang-orang pagan, bidah, dan sebagainya yang melaksanakan ibadat sesat pada acara tersebut. Kami dapat memberikan berbagai contoh lain dari dosa berat Benediktus XVI yang dilakukannya dengan berpartisipasi di dalam ibadat sesat. Ia bukan hanya sering mengambil bagian di dalam ibadat sesat, tetapi ia juga secara eksplisit menyetujuinya dengan kata-katanya. Pada tanggal 18 Januari 2008, dalam suatu sambutan kepada delegasi ekumenis dari Finlandia, Benediktus XVI memuji doa bersama antara orang-orang Lutheran dan tanda kutip Katolik, dan berkata, ini adalah pintu kerajaan untuk ekumenisme. Maka, kegiatan yang telah selalu dikutuk oleh Gereja Katolik sebagai perbuatan dosa berat, dinyatakan oleh Benediktus XVI sebagai jalan yang patut diikuti. Ia adalah seorang bidah terang-terangan. Maka menimbang fakta-fakta ini, sungguh menjijikkan ketika kita melihat begitu banyak kaum konservatif palsu memuji orang anti-Katolik ini, penjahat notorius ini. Sebagai contoh, Taylor Marshall membuat sebuah video lengkap tentang Benediktus ke-16 dan tidak mengkritik ekumenisme sesatnya atau dosa-dosanya terhadap iman sama sekali. Itu adalah penipuan besar terhadap orang-orang. I love Pope Benedict. I wanted him to stay on as Pope. He brought dignity to the papal office, dressed more traditionally. He acted more traditional. And just look at Pope Benedict. That's ground zero of this rigid, traditional, mean, judgmental, hypocritical form of Catholicism. Dan ada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di luar sana yang berpikir bahwa anti-Paus Benediktus ke-16 itu baik dan Katolik dan kudus. And we also could tell that Benedict loved our Lord and he loved the church. Mereka sungguh tidak mengerti apa yang sedang terjadi sama sekali. Benediktus ke-16 memang punya karakter khusus sebagai seorang penipu. Ia melakukan beberapa hal yang konservatif dan entah bagaimana berhasil membuat khalayak mengabaikan kejahatan-kejahatan serta ke-anti-katolikannya yang lain. But I would say to Francis, if I had his ear, by all means, Holiness, canonize Benedict just as soon as you possibly can. Canonize the Pope who saved the Latin Mass. Raise to the altars the Holy Father who stood with tradition and with traditionalists. Masa kepemimpinannya dinubuatkan dalam kitab suci, seperti yang dibahas dalam video kami, Wahyu di Vatikan sekarang. Walaupun hal ini sama sekali bukan hal yang esensial untuk satupun argumen kami, Benediktus ke-16 adalah Raja ke-7 yang disebutkan dalam kitab Wahyu, sehubungan dengan pelacur Babel dan kembalinya Roma pagan, yaitu binatang akhir zaman. Dan setelah ia mengundurkan diri, terjadilah keterkejutan dan ketakjuban yang besar. Itulah alasan banyak orang yang sama ini juga sama-sama mencintai Yohanes Paulus II dan Benediktus ke-16, kendati dosa-dosa berat publik serta ekumenisme sesat mereka. Namun demikian, mereka merasa jijik akan Fransiskus, walaupun kerap kali Fransiskus hanya melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan kedua anti-paus itu. Dan terkadang Yohanes Paulus II dan Benediktus ke-16 melakukan hal-hal jahat dan mengajarkan bidah-bidah yang tidak dilakukan atau diajarkan Fransiskus. Fransiskus hanya saja tidak punya sifat mengecoh atau karisma satanik yang dipunyai Yohanes Paulus II dan Benediktus ke-16. Dan hal itu terkait dengan keterkejutan serta ketakjuban besar yang terjadi sehubungan kembalinya Roma pagan setelah Raja ke-7. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. Burning of incense before these Pachamamas, processing them around on the Stations of the Cross, processing them into St. Peter's Square, processing them up to the altar in St. Peter's Basilica, where the first Pope, St. Peter, is buried. How are we as baptized Catholics supposed to understand this? I don't know. Beberapa orang mungkin berkata, tapi kan Benediktus ke-16 mengembalikan misa berbahasa Latin. Saya ingin sedikit mengomentari perkara itu. Keputusan Benediktus ke-16 untuk memberi izin yang lebih luas untuk misa berbahasa Latin ketika kemurtatan Vatikan II sudah matang dan setelah ritus imamat baru yang tidak valid telah dipermaklumkan dan diimplementasikan,
merupakan suatu keputusan yang diperhitungkan oleh iblis untuk menjaga orang-orang yang berpikiran konservatif tetap berada dalam sekte Vatikan II dan di bawah para anti-paus Vatikan II. Supaya bisa memenangkan hal-hal tertentu, iblis terkadang bersedia menyerah dalam hal-hal yang lain. Dan tentunya iblis hanya dapat melakukan hal-hal yang diperkenankan kepadanya oleh Allah. Prioritas iblis adalah supaya orang-orang tetap berada dalam kontra Gereja Vatikan II untuk menyambut kanonisasi palsu anti-paus Yohanes Paulus II. Sebab sekalinya orang-orang menganggap si penyembah berhala dan pemurtad anti-paus Yohanes Paulus II itu sebagai seorang santo, mereka secara langsung terlibat dengan dosa-dosa terbuka yang dilakukan Yohanes Paulus II terhadap perintah Allah yang pertama. Itulah sebabnya penghormatan yang diberikan kepada gambar Raja Romawi yang terluka dinubuatkan kitab Wahyu. Yang dimaksudkan dalam nubuat itu adalah kanonisasi palsu anti-paus Yohanes Paulus II dan kembalinya Roma pagan seperti yang dibahas dalam video kami, Wahyu di Vatikan Sekarang. Kami tidak akan membahas semua detailnya di sini. Orang-orang bisa menonton videonya. Dan juga, ketika Benediktus ke-16 memberi izin yang lebih luas untuk misa berbahasa Latin, kebanyakan tanda kutip imam yang mempersembahkannya juga tidak valid. Sebab mereka ditabiskan dalam ritus imamat baru Paulus ke-6 yang tidak valid. Dan seperti yang telah kita lihat di bawah anti-paus Fransiskus, izin itu hanya bersifat sementara dan sudah dipersempit. Maka termasuk peranannya sebagai seorang penipu, misi Benediktus ke-16 adalah bertindak supaya dianggap konservatif pada tingkatan tertentu, demi menjaga supaya orang percaya bahwa ada hidup dan harapan dalam kontra Gereja Vatikan II, walaupun sebenarnya tidak ada. Sembari melaju dalam kecepatan penuh dengan indiferentisme, ekumenisme sesat, dosa-dosa terhadap iman, dan lain-lain. Namun dengan izin yang lebih luas untuk misa berbahasa Latin, meskipun tanda kutip misa-misa itu tidak valid karena tidak dipersembahkan oleh para imam yang valid, beberapa orang memang menjadi tertarik dengan tradisi-tradisi agama Katolik. Dan itu memang kejadian yang baik. Namun orang-orang itulah yang lalu bertanggung jawab untuk tertarik dengan lebih aktif, menggali lebih dalam, dan mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Informasinya sudah tersedia di luar sana, seperti pada materi kami. Iblis bersedia menghadapi kemungkinan bahwa beberapa orang akan tertarik dengan tradisi Katolik selama ia bisa menjaga banyak kaum semi-konservatif dan konservatif palsu di bawah para anti-paus Vatikan II. Di samping orang yang memuji-muji anti-paus Benediktus ke-16 yang fasik itu, ada banyak kaum tradisionalis palsu yang berkata demikian, beristirahatlah dalam damai, terkait Benediktus ke-16, atau berkata bahwa kita hendaknya mendoakan dia. Pray for the repose of the soul of Joseph Ratzinger. Berikut salah satu contohnya, seorang imam tradisionalis palsu yang berkata demikian. And by the way, Benedict was an ecumenist. There's no doubt about it. Yeah. Well, we'll certainly pray for his soul, Father. And, that's the key, to pray for his soul. He's got a lot to answer for. Mereka sama sekali salah, dan mereka menentang ajaran Katolik. Hal ini sudah kami bahas sebelumnya. Kami telah mengutip para paus dalam perkara ini. Gereja mengajarkan bahwa Anda tentunya boleh mendoakan pertobatan orang non-Katolik, para pendosa publik, dan lain-lain ketika mereka masih hidup. Tetapi Anda tidak boleh berdoa bagi orang yang meninggal sebagai non-Katolik, atau bahkan bagi orang Katolik yang meninggal dalam keadaan dosa berat. Sehubungan orang yang meninggal dunia, orang Katolik hanya diizinkan berdoa bagi orang yang meninggal sebagai Katolik dan sudah dibaptis, yang bebas dari dosa berat yang kentara. Pada waktu lalu kami telah mengutip para paus dalam perkara ini, termasuk Paus Santo Gregorius Agung dan Paus Gregorius III. Namun berikut dua kutipan lain yang relevan terhadap perkara ini dari seorang Paus Gregorius yang lain, Paus Santo Gregorius ke-7, salah seorang paus yang paling perkasa di dalam sejarah. Saya sudah membaca ke-9 buku dalam register buku Paus Santo Gregorius ke-7. Pada komentarnya di tahun 1082 tentang Pangeran Yordanus yang terekskomunikasi, Paus Santo Gregorius ke-7 berkata, tanda kutip, maka barang siapa tidak taat kepada nasihat-nasihat Anda atau perintah-perintah kami atau otoritas Petrus yang terberkati, dan akan mati dalam kesetiaan atau pelayanan kepada Yordanus, doa tentunya tidak boleh dipersembahkan untuk orang itu. Dan kami juga memerintahkan supaya ia tidak diserahkan untuk penguburan seturut adat orang Kristen. Kutip tutup. Maka kita di sini kembali melihat bahwa orang Katolik tidak diizinkan berdoa untuk orang-orang yang meninggal
dalam ketidaktaatan kepada otoritas kepausan, dan asas itu berlaku kepada semua pendosa serta bidah publik. Paus yang sama ini juga mengajarkan asas yang sama pada tahun 1076 sehubungan Uskup Wilhelmus yang terekskomunikasi. Tanda kutip, maka jika dalam skisma ini yang dengan lancang dilakukan terhadap gereja yang kudus dan apostolik, ia atau siapa saja yang akan secara sukarela memberikan tanda tangannya, sembari secara sadar berkomunikasi dengan raja yang telah diekskomunikasikan, telah mati atau akan mati tanpa pertobatan dan penyilihan, kami tidak dapat berbelok dari keputusan yang relevan dari para Bapa yang kudus. Yakni jika kita tidak berkomunikasi dengan mereka ketika mereka dahulu masih hidup, kita tidak boleh berkomunikasi dengan mereka ketika mereka sudah mati. Kutip tutup. Namun Sri Paus selalu berkata bahwa bagi mereka yang tidak berkomunikasi dengan pihak terekskomunikasi, doa-doa boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi tidak boleh bagi orang yang berkomunikasi dengan pihak terekskomunikasi dan mati dalam keadaan itu. Maka kembali lagi, kita melihat bahwa orang Katolik tidak boleh berdoa untuk individu yang meninggal di luar persekutuan dengan gereja atau dalam dosa berat. Paus Santo Gregorius ke-7 mengutip asas ini, asas yang berasal dari Paus Santo Leo Agung, yaitu bahwa tanda kutip, jika kita tidak berkomunikasi dengan mereka ketika mereka dahulu masih hidup, kita tidak boleh berkomunikasi dengan mereka ketika mereka sudah mati. Kutip tutup. Gereja mengajarkan bahwa jika mereka dahulu tidak bersekutu dengan gereja sebelum akhir hidup mereka, Anda tidak boleh berdoa bagi mereka setelah mereka mati. Itulah ajaran Katolik. Dan asas itu memang diikutsertakan ke dalam hukum kanon abad pertengahan. Asas itu juga terkait dengan alasan semua orang yang tak dibaptis, termasuk para katekumen yang belum dibaptis, tidak diberi penguburan Kristiani jika mereka meninggal tanpa sakramen pembaptisan. Itulah tradisi kuno. Namun itu adalah sebuah topik yang agak terpisah. Antipaus Benediktus ke-16 adalah seorang bidah dan pemurtad notorius. Seorang pendosa publik yang sama sekali tidak memberi bukti dirinya bertobat atau meninggalkan ekumenisme sesatnya, namun justru mengikut kontra Gereja Vatikan II sampai akhir hayat dan merupakan salah seorang pemimpin sekte tersebut. Oleh sebab itulah ia tidak dapat dianggap telah mati sebagai orang Katolik. Dan orang Katolik tidak boleh berdoa untuk dirinya. Itulah kebenarannya. Mereka yang secara salah berkata bahwa perbuatan ini menentang kasih, mereka tidak tahu yang sedang mereka katakan. Tidak, Andalah yang tidak punya kasih Kristiani. Fondasi dari kasih, seturut ajaran Paus Pius ke-11, adalah iman yang murni dan tidak ternodai. Anda tidak bisa memahami kasih yang sejati ataupun memilikinya jika Anda tidak punya iman sejati. Allah mencapakan orang-orang ke dalam neraka untuk selama-lamanya kalau mereka menyangkal satupun ajarannya. Itulah hukumnya. Itulah yang dilakukannya. Selama berpuluh-puluh tahun, Antipaus Benediktus ke-16 telah meluncurkan serangan-serangan rohani kepada Tuhan kita, gerejanya, kepausannya, dan dogma-dogmanya. Dan ia sekarang menuai apa yang telah ditaburkannya. Kenyataan bahwa ia membuat beberapa pernyataan rohaniah sebelum kematiannya, pada pangkalnya konsisten dengan peranannya yang satanik sebagai seorang penipu. Benediktus ke-16 tidak meninggalkan agama Vatikan II ataupun ekumenisme sesat. Tidak ada bukti untuk hal itu. Sebaliknya, ia terhubung dengan sekte Vatikan II dan merupakan salah seorang pemimpinnya sampai akhir hayat. Itulah kebenarannya. Perkara-perkara ini serta apa yang harus dilakukan dibahas secara lebih rinci dalam materi kami. Orang-orang perlu menjadi Katolik tradisional, seperti yang dibahas dalam materi kami.